Satu tenda di area Surya Kencana yang luas banget. Kebayang kan? Awas, di belakang. Adit nanya di sana kan, "Bang, normal gak sih pendakian sepi gini? Perasaan tadi di bawah ada juga yang mendaki." Bang Jack jawab, "Gue juga gak paham, Dit. Mungkin bisa jadi mereka yang di bawah ngecamp di pos 3 atau pos 4. Jangankan Adit, Bang Jack juga kelihatan bingung. Adit ini ya dasar orangnya ini simple sih. Ya dia tidur aja deh. Gak mau mikir yang ribet-ribet gitu kan. Tapi sebelum dia mau ngerebahin badannya, tiba-tiba dari luar itu kedengeran ada suara Irma teriak-teriak, "Sayang, sayang, sayang, Agung, di mana kamu?" Adit sama Bang Jack ini otomatis berhamburan keluar tenda. Di sana dia udah ngelihat Irma ini kelihatan cemas dan Agung itu nggak ada di sana. Waktu Adit tanya Agung kemana, Irma jawabnya, dari tadi Agung tuh ada di samping dia. Tapi tahu-tahu minta izin buat buang air kecil. Lama Irma tungguin, Agung ini nggak balik-balik. Mereka akhirnya berpencar tuh cari Agung. Adit sendiri nyarinya ini agak masuk ke dalam hutan. Tapi di sana Adit nggak nemuin Agung. Terus Adit balik lagi ke tenda. Dan kalian tahu apa yang didapetin sama Adit? Adit udah ngelihat Agung diem di depan api unggun. Pas Adit samperin, Adit ini kaget ketika ngelihat wajahnya Agung. Wajah Agung itu udah pucat banget. Ditanya apa-apa pun, Agung ini gak mau jawab. Gak lama Irma sama Bang Jack ini datang. Ngelihat kondisi Agung yang udah kayak begitu, mereka bawa Agung ke dalam tenda. Ya dikasihlah pertolongan dari P3K yang dibawa Irma. Dan setelah dikasih obat dari P3K itu, Agung ini udah mulai bisa baikan dan udah mulai bisa tidur. Di malam itu juga kejadian aneh lainnya dirasain Adit. Jadi ketika dia berusaha buat tidur, dari luar tenda itu kedengeran banyak banget suara saut-sautan. Ya suara dari pendaki-pendaki lain. Ketika Adit keluar tenda, itu tetap nggak ada siapa-siapa. Ketika masuk lagi, suara itu ada lagi. Ketika keluar tenda, sepi lagi. Malam berlalu lah. Adit ini nggak mau mempermasalahkan tentang pendengarannya itu. Tibalah mereka summit ke puncak atau mendaki ke puncak. Alhamdulillah kondisi Agung udah baik-baik aja. Meskipun dia ini jadi nggak bisa diajak ngobrol. Dan sering melamun semenjak kejadian semalam itu. Di perjalanan menuju ke puncak, udah nggak kehitung. Adit, Irma, maupun Bang Jack berapa kali tuh negur Agung yang banyak ngelamun. Singkat cerita habis muncak, terus turun lagi ke tenda, beres-beres buat turun. Agung ini nggak mau pulang. Gak tahu dia bilang betah pokoknya. Ya Adit aneh kan di situ. Ini kenapa sih orang kok bisa-bisanya Agung tiba-tiba kayak gitu? Ya untungnya ada kehadiran sang pacar si Irma. Ya dia bujukin Agung buat turun. Akhirnya gak lama ya Agung maulah turun. Udah beres-beres segala macam dari pos 5 turun ke pos 4. Nah di pos 4 Adit akhirnya ngerasa lega. Dia bisa ngelihat lagi para pendaki lain di sana. Ternyata bener kata Bang Jack, kalau mereka itu ngecamp di bawah dan belum summit ke atas. Turun dari pos 4 ke pos 3, pos 3 ke pos 4, Adit makin terus ngerasa lega. Oh ternyata benar memang ada pendaki lain. Terus kebetulan ada pendaki yang papasan sama mereka nih. Nanya sama Adit, "Surken rame mas?" Adit jawab dong, "Sepi banget mas, cuman ada kita doang." Di situ yang papasan ini kan ada 2 orang kan. Yang nanya yang ini, nah yang ini nyaut tuh, "Sepi apanya mas? Orang tadi kita juga udah nanya ke yang turun, katanya rame banget malah." Adit, Irma, Bang Jack saling lihat tuh, mereka bingung. Terus Bang Jack nanya, "Emang ada pendaki turun mas?" Ya pendaki yang papasan tadi bilang,
Ada mas. Walah di situ langsung Adit, Bang Jack, Irma mematung. Nah mereka yang ngerasain keanehan di atas bingung. Kenapa kok ada pendaki turun? Padahal kesaksian mereka di Surya Kencana itu sepi banget, gak ada siapa-siapa. Adit di situ mau cerita segala macem tentang keanehan-keanehan lain yang dia alamin selama di jalur pendakian. Tapi Bang Jack tahan, katanya kalau mau cerita kayak gituan mending di base camp aja, jangan di jalur pendakian. Oke lah, mereka turun sampai di base camp. Akhirnya Adit cerita semuanya, begitu juga Irma sama Bang Jack. Jadi mereka ini saling tukar cerita mistis yang mereka alami masing-masing ketika di jalur pendakian itu. Kecuali Agung nih. Jadi semenjak dari Surya Kencana itu dia diem terus kebanyakan. Dan dia satu-satunya orang yang gak cerita di rombongan itu. Ya akhirnya mereka istirahat tuh di situ. Irma tidur, Adit tidur. 1 jam mereka tidur, tiba-tiba Bang Jack ini ngilang. Dicari-cari sama Irma, gak ada, diteleponin, di luar jangkauan, di chat WA juga gak kekirim. Sampai akhirnya Irma ini dapat DM dari Bang Jack. Bang Jack bilang terima kasih di DM-nya itu. Terus dia bilang maaf, dia harus duluan dan dia itu gak tega ngebangunin Irma, Adit sama Agung yang lagi tidur katanya. Dia harus buru-buru pulang lagi ke Bogor. Ya udah, akhirnya Minggu sore itu Adit, Irma, Agung pulang lagi ke Magelang. Di dalam mobil posisinya itu tukeran. Yang asalnya Agung ini ada di samping jok supir, jadi Irma yang ada di sana. Dan Agung ini duduk di jok tengah, di kursi tengah. Sepanjang perjalanan, percaya gak percaya, Adit ini nyium bau yang silih berganti. Kadang bau melati, kadang bau belenok, kadang bau tanah, kadang bau apapun gitu. Dia nyium bau macam-macam. Sempat juga dia tuh bukain kaca, baunya itu hilang. Tapi gak lama baunya itu datang lagi. Terus aja gitu sampai ke Magelang. Masuk ke perbatasan Provinsi Jawa Tengah, Adit minta istirahat di rest area. Nah, dia mau tidur bentar lah. Nah, di sana Agung minta izin buat ke toilet. Lama Adit nungguin di mobil, kayak dejavu nih. Adit ngelihat Irma lagi-lagi panik manggil-manggil nama Agung. Dia teriak-teriak di sekitaran rest area itu. Agung lagi-lagi nggak ada di sana. Padahal kata Irma, dia ngelihat jelas Agung itu masuk ke toilet. Dan waktu dia nyuruh sama petugas toilet itu buat nyariin Agung di toilet yang itu, kata Irma, dilihat toiletnya gak ada siapa-siapa. Lah Agung kemana? Ya jelas Irma panik dong di sana. Tapi Adit ini berusaha buat nyariin Agung sebisanya. Dia nyari-nyari, nanya-nanya ke orang sekitar tentang ciri-ciri Agung. Diliatin lah fotonya, foto Agung. Orang itu gak lihat. Ke orang ini dilihatin lagi foto Agung, gak lihat juga. Irma saking paniknya nangis. Ya dia ditenangin Adit, masuk ke dalam mobil. Ya kata Adit, tunggu aja di mobil, siapa tahu memang balik lagi. Di dalam mobil Irma ini nelpon Bang Jack. Ya dia ceritalah tentang Agung yang mendadak hilang. Adit merhatiin kan Irma nelpon itu. Udah lama Adit perhatiin, tiba-tiba raut wajah Irma ini yang awalnya sedih itu berubah drastis jadi bingung campur kaget. Sambil tangannya ini geter, HP-nya pun jatuh. Diambillah HP-nya itu sama Adit. Adit tanya ke Bang Jack, "Bang Jack, kenapa ini Irma?" Ya di sana Bang Jack cerita kalau ternyata dia itu lagi sama Agung di rumahnya. Dan Agung itu katanya lagi izin ke toilet juga sama. Tapi juga sama hilang. Lah, Adit bingung kan di situ, karena Adit lihat bener-bener Agung itu ikut sama mereka. Tapi Bang Jack bilang Agung ikut sama Bang Jack. Lah mana yang bener? Debat lama tuh berdua, Bang Jack sama Adit. Ya tentang Agung yang sama-sama ikut pulang bareng mereka. Sampai titik temu di mana Bang Jack bakal balik lagi ke Gunung Gede buat bener-bener nyari Agung. Takutnya sosok yang ikut di dalam mobil sama Adit sama Irma dengan sosok yang ada ikut pulang bareng Bang Jack itu adalah sosok yang nyerupain Agung. Takutnya sih mereka gitu. Bang Jack juga nambahin, nah ini yang menarik nih. Bang Jack nambahin, kalau ternyata dia itu
gak ngendadak hilang waktu di base camp Putri. Jadi Bang Jack ini benar-benar memang udah pamit sama Irma sama Adit. Bahkan ternyata Agung sendiri yang bilang kalau dia pengen ke rumahnya Bang Jack dulu atas persetujuan Irma. Waktu Bang Jack pamit, Irma sendiri sama Adit juga yang ngeiyain. Mereka gak tidur katanya. Lah, ini yang bener yang mana? Bingung banget nih cerita nih asli. Oke, sampai pada kesimpulan tadilah pokoknya. Bang Jack kembali lagi ke Gunung Gede buat nyariin Agung. Ya telepon ditutup, Irma masih nangis. Ya mau gimana lagi? Agung benar-benar gak ada. Ya mereka pulanglah ke Magelang. Di rumahnya di Magelang, Adit ini gak sabar nunggu kabar dari Bang Jack. Sampai sekitar sore hari, Adit dapat kabar dari Irma. Ternyata Agung udah ada di rumahnya. Dia pulang udah dalam kondisi yang drop parah. Ini Agung yang mana lagi ini? Berarti ada 3 Agung. Yang bener yang mana lagi? Adit ke rumah Agung lah buat ngejenguk. Di sana udah ada Irma ternyata. Dan bener, Irma ini duduk di samping Agung yang terbaring lemas. Bener-bener Agung jasadnya dipegang-pegang gitu, beneran ada Agungnya. Adit ini bener-bener gak ngerti dengan apa yang terjadi sama Agung. Irma cuma bilang di situ kalau orang yang ikut mereka ke mobil itu bukan Agung yang asli, melainkan sosok yang nyerupain Agung. Ya bener, itu tadi sesuai dengan apa yang mereka takutkan. Ya tapi apa yang dilakuin Agung sampai Agung bisa kayak gitu? Berhari-hari malah Agung ini kondisinya gak kunjung membaik, malah cenderung menurun. Sampai di mana Irma, Adit juga kaget nih. Irma ini tiba-tiba pengen balik lagi ke Gunung Gede sendirian. Awalnya Adit pengen nemenin, tapi Irma kekeh, dia nolak. Dia pengen sendiri ngendaki ke Gunung Gede. Nah semenjak Irma balik lagi ke Gunung Gede itu, di malam pertama itu Adit mimpi buruk. Dia mimpi dia lagi ada di Gunung Gede malam-malam, dan dia lagi nyaksiin Agung di depannya yang terikat di salah satu batang pohon itu lagi makan cacing sonari. Tahu cacing sonari? Search aja di Google tuh, ada cacing sonari yang gede banget. Nah, Adit ngeliat Agung lagi makan cacing itu. Jadi di mimpi itu Adit gak bisa ngapa-ngapain. Ya kayak yang gue bilang tadi, Adit ini simple sih orangnya. Jadi dia rasa mimpi itu cuma mimpi doang lah, bukan pertanda apa-apa. Sampai 4 hari kemudian Irma pulang. Nah Adit yang penasaran nanya, kenapa sih balik lagi? Nah Irma ini tetap bungkam tentang alasannya balik lagi ke Gunung Gede. Tapi yang pasti setelah kepulangannya itu, Irma semakin sering ngejenguk Agung. Dan dia update lewat Instastory sama status WA-nya. Kondisi Agung bukannya membaik, semakin drop, makin parah. Sampai sebulan kemudian Agung harus meninggal dunia. Hasil diagnosa dokter, kenapa alasannya Agung bisa meninggal itu karena gagal jantung katanya. Adit jelas ngerasa kehilangan di sana. Ya apalagi Irma sebagai seorang pacarnya Agung. Setelah kepergian Agung, Irma ini mulai membuka sedikit demi sedikit misteri alasan kenapa dia harus balik lagi ke Gunung Gede. Ternyata keanehan-keanehan yang mereka alami di Gunung Gede itu ada alasannya sama perilaku tersembunyi yang dilakuin Agung di sana. Satu yang fatal, Agung ini ternyata bawa sebilah kayu kecil di dalam carrier-nya. Kayu itu dibawa ketika dia ada di jalur pendakian. Gak ada yang tahu maksud Agung bawa pulang kayu itu buat apa. Yang pasti kesaksian keluarganya, semenjak Agung pulang, dia itu sering banget histeris nunjuk-nunjuk ke carrier-nya. Dia bilang ada ular, padahal orang tuanya, ibu sama bapaknya lihat itu gak ada ular sama sekali, cuman sebilah kayu yang ada di dalam carrier-nya itu. Irma ini cerita juga sama Adit tentang dia balik lagi ke Gunung Gede. Ternyata alasannya sebelum itu Irma dimimpiin sama kakek-kakek bertongkat. Kakek-kakek bertongkat ini minta
sama Irma buat ngembaliin barang yang diambil sama Agung, yaitu kayunya tadi. Dan kakek itu minta Irma jangan bawa siapa-siapa, alias Irma harus datang ke Gunung Gede dan ngembaliin kayu itu sendirian. Dan sosok itu juga minta buat nyimpen kayu itu di salah satu spot yang ada di jalur pendakian Via Putri. Irma rela ngelakuin itu semua demi Agung. Jujur kata Irma, dia ini sepanjang perjalanan berharap kalau Agung ini masih bisa selamat. Tapi di sisi lain, Adit gak rela lihat Irma separah itu bucinnya. Nah ini nih, padahal kata Irma, dia awalnya itu pengen banget ngajak Adit. Tapi si kakek yang ada di mimpinya itu tetap kekeh kalau Irma harus datang sendiri ke Gunung Gede. Ya sayang gitu kan. Kondisi Agung terus drop sampai dia harus meregang nyawa akibat gagal jantung. Ya kita doain lah, semoga jiwa-jiwa seperti Mas Agung ini dapat diampuni segala dosa dan dapat posisi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Gunung Gede pun punya pantangan. Salah satunya mungkin terdengar sepele dan belum banyak orang yang tahu. Pantangannya itu adalah jangan pernah bawa hasil alam Gunung Gede ke rumah masing-masing. Meskipun itu hanya sebilah kayu. Karena katanya orang yang bawa kayu itu bakal ngelihat kayu itu berubah wujud menjadi ular yang cukup gede. Kayak apa yang dialamin Agung waktu sebelum dia meninggal. Itu tadi guys cerita di episode kali ini. Semoga kalian semua dapat pelajaran dari apa yang gue ceritain di sini. Seperti yang gue bilang di awal, cerita ini cuman poin-poin pentingnya aja. Dan buat kalian yang pengen lihat cerita versi fullnya, versi lengkapnya, bisa kalian ikutin update ceritanya di akun Facebook Didit Galaraka, atau bisa kalian ikutin di akun Twitter @bagihoror BAGIHOROR. Itu. Dan buat kalian juga yang pengen kirim cerita, bisa kalian kirim cerita ke kirimceritahoror@gmail.com, atau bisa kalian DM ke IG gue di @ai_permadi. Gue Didit Galaraka pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Oh ya, sebagai kisi-kisi di cerita selanjutnya, gue bakal bawain cerita di mana ada 3 orang pemuda yang berniat berlibur di pantai selatan nih. Salah satu dari mereka harus meninggal juga. Gara-gara apa? Tunggu di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Awas, di belakang.